Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan 10 judul, yaitu yang pertama, peran Asbabun Nuzul dalam menafsirkan Al-Quran. Asbabun Nuzul memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran secara benar. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, seorang penafsir dapat memahami konteks historis, sosial, dan kondisi yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Hal ini membantu menghindari penafsiran yang bersifat tekstual semata tanpa mempertimbangkan situasi yang melengkapinya. Asbabun nuzul juga berfungsi untuk menjelaskan maksud ayat, membatasi atau memperluas ayat, membatasi atau memperluas makna, serta menjadi pedoman dalam mengambil hukum. Tanpa memahami asbabun nuzul, seseorang berisiko salah dalam memahami pesan. Al-Quran bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan ajarannya. Oleh karena itu, asbabun nuzul menjadi salah satu kunci utama dalam ilmu tafsir agar pemahaman terhadap Al-Quran yang menjadi lebih tepat, mendalam, dan relevan. Yang kedua yaitu ilmu qiraat dan pengaruhnya terhadap variasi makna. Ilmu qiraat menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki keunikan dalam cara pembacanya yang beragam, namun tetap sah dan berasal dari Rasulullah SAW. Perbedaan qiraat ini bukan merupakan pertentangan, melainkan bentuk kekayaan dalam memahami makna Al-Quran. Variasi bacaan dapat menghasilkan perbedaan penekanan makna yang saling melengkapi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap suatu ayat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kedalaman makna yang tidak terbatas pada satu sudut pandang saja. Selain itu, ilmu qiraat juga menjaga keaslian Al-Quran melalui sanad yang mutawatir. Dengan mempelajari qiraat, umat Islam dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan, melainkan bagian dari hikmah dan kemudahan dalam memahami ajaran Islam. Yang ketiga yaitu makna jihad dalam Al-Quran. Makna jihad dalam Al-Quran memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada peperangan semata. Jihad pada hakikatnya adalah segala bentuk usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Jihad bisa berupa perjuangan melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, berdakwah, dan membantu sesama, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Pemahaman jihad yang sempit seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Padahal Al-Quran mengajarkan jihad sebagai bentuk pengorbanan dan kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, jihad harus dipahami secara komprehensif dan bijaksana, sehingga dapat diamankan dalam kehidupan sehari-hari secara positif dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Yang keempat yaitu peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan anak, termasuk dalam mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran. Peran orang tua sangat menentukan dalam menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Quran sejak usia dini. Melalui keteladanan, pembiasaan, serta pengajaran yang berkelanjutan, anak akan terbiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Pendidikan Al-Quran sejak dini juga berperan dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat. Jika keluarga mampu menjalankan perannya dengan baik, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara spiritual. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup anak sejak dini. Selanjutnya yang kelima yaitu kemukjizatan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran merupakan bukti nyata bahwa kitab ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat ditiru oleh manusia. Kemukjizatan tersebut
terlihat dari berbagai aspek seperti keindahan bahasa, kesempurnaan susunan kalimat, kandungan hukum, serta kesesuaian dengan ilmu, serta kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Dari segi bahasa, Al-Quran memiliki gaya yang sangat tinggi dan tidak mampu ditandingi oleh para ahli sastra Arab sekalipun. Dari segi isi, Al-Quran mengandung petunjuk hidup yang lengkap. Selain itu, terdapat pula isyarat ilmiah dalam Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan bukti kebenaran risalah Islam. Konsep pendidikan dalam Al-Quran. Konsep pendidikan dalam Al-Quran menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian manusia yang beriman kepada hikmah dan menyesuaikan dengan kondisi manusia. Dengan demikian, pendidikan dalam Al-Quran bersifat menyeluruh atau holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Kedua, yaitu konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Konsep intertekstualitas dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ayat-ayat saling berkaitan dan saling menjelaskan satu sama lain. Tidak ada ayat yang berdiri sendiri, tapi hubungan dengan ayat lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami makna Al-Quran secara benar, diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap keseluruhan isi Al-Quran. Konsep ini membantu menghindari kesalahpahaman dan menafsirkan ayat dan menunjukkan kesempurnaan susunan Al-Quran. Berbagai aspek seperti keindahan bahasa, kesempurnaan susunan kalimat, kandungan hukum, serta kesesuaian dengan ilmu, serta kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Dari segi bahasa, Al-Quran memiliki gaya yang sangat tinggi dan tidak mampu ditandingi oleh para ahli sastra Arab sekalipun. Dari segi isi, Al-Quran mengandung petunjuk hidup yang lengkap dan relevan. Keempat, yaitu cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran yang dapat diketahui melalui riwayat sahih dari hadis dan penjelasan para ulama. Mengetahui asbabun nuzul sangat penting karena memberikan konteks historis dan sosial dari suatu ayat sehingga membantu dalam memahami makna yang sebenarnya dan menghindari kesalahan penafsiran. Selain itu, pemahaman ini membuat ajaran Al-Quran lebih relevan dengan kehidupan modern. Kelima, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam menentukan aturan kehidupan manusia. Semua hukum dalam Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun akhlak, bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip yang adil, universal, dan relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, setiap hukum Islam harus merujuk pada Al-Quran sebagai landasan utama. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, semua konsep tersebut selalu berkaitan dan menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga pedoman pendidikan, pemahaman, dan hukum yang baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun akhlak. Bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip yang adil, universal, dan relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, setiap hukum Islam harus merujuk pada Al-Quran sebagai landasan utama. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, semua konsep tersebut selalu berkaitan dan menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga pedoman pendidikan, pemahaman, dan hukum yang lengkap. Izin bertanya, apa sajakah fungsi perumpamaan dalam Al-Quran? Terima kasih. Apa konsep pendidikan dalam Al-Quran? Mengapa
Al-Quran menjadi sumber hukum di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dira, yaitu apa konsep pendidikan dalam Al-Quran? Konsep pendidikan dalam Al-Quran menekankan pembinaan akhlak, ilmu, dan keimanan secara seimbang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul, yaitu apa fungsi perumpamaan dalam Al-Quran? Fungsi perumpamaan dalam Al-Quran yaitu untuk memudahkan pemahaman dan memberi pelajaran melalui contoh yang jelas. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Suci Laurencia. Mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.